Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ido Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Kamis 11 Januari 2024. Beragam informasi dan berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur. Di antaranya di halaman pertama ada gaji sejuta pendaftar pengawas TPS sepi. Bawaslu Sulsel perpanjang rekrutmen petugas dan masih banyak desa terpencil yang kosong pendaftar. Nah, Tribuners, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulsel memutuskan memperpanjang pendaftaran calon pengawas tempat pemilihan pemungutan suara atau TPS. Namun hingga batas akhir pendaftaran masih banyak pendaftar pendaftar juga yang minim di sejumlah desa. Padahal Bawaslu telah mengiming-imingi dengan gaji yang mencapai 1 juta per orang. Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar, mengatakan akan melakukan perpanjangan. Kemudian di Makassar juga Tribuners masih kekurangan peminat. Kekurangan pendaftar TPS tak hanya terjadi di daerah tapi juga di kota besar seperti Makassar. Berdasarkan data dari Bawaslu Sulsel, ada 3 kecamatan di Makassar yang masih kekurangan pendaftar. Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, dan Kecamatan Panakukang. Beralih ke berita lain di halaman pertama Tribuners, pupuk NPK Pelangi diserbu warga Luwu. PT Pupuk Indonesia bersama PT Pupuk Kaltim hadir dalam roadshow bertajuk Gebyar Pupuk Kakao NPK Pelangi di lapangan sepak bola Andi Leluasa, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Sebelumnya kegiatan ini juga telah digelar di lapangan sepak bola Desa Mapadeceng, Kecamatan Mapadeceng, Kabupaten Luwu Utara pada Sabtu 6 Januari 2024 dan di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Luwu Timur pada Rabu 3 Januari 2024 lalu. Ratusan pengunjung terlihat memadati 2 stand pupuk NPK Pelangi. Marketing Eksekutif Pupuk NPK Pelangi, Ahyar, saat ditemui tribunluwu.com menerangkan antusias warga Luwu dalam pembelian pupuk terbilang tinggi. Kata Ahyar, saat pertama dibuka stand pupuk NPK Pelangi langsung diserbu oleh warga. Luar biasa antusias warga hari ini. Kita menjual pupuk NPK Pelangi JOS sebanyak 15 sak. Kalau di total harganya 750.000, ujarnya. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Di sini ada JK mengatakan kawan kita itu marah terus. Muhaimin Iskandar hadiri pertemuan pengusaha di Surabaya. Tribuners, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala atau JK, mengajak masyarakat memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang suka marah-marah. Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan pandangannya di acara pertemuan antara pengusaha dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 10 Januari 2024. Mula-mula JK menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam yang mengacu kepada sifat Nabi Muhammad, antara lain amanah, tablik, jujur, dan cerdas. Kalau tablik siapa yang terbaik? Anies. Kalau yang cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah juga Anies dan paling jujur siapa? Anies. Nah, itu aja pegangannya karena kita kan harus mengikuti ilmu Rasulullah, ujar JK. JK lantas menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Ia menilai amat berbahaya jika negara dipimpin oleh sosok seperti itu. Kalau kawan kita yang satu itu marah-marah terus, bagaimana sebuah negara dipimpin oleh orang yang suka marah-marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditonjok kepala negara lain, jelasnya. Politisi senior Partai Golkar itu kemudian berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satunya yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Jadi harus hati-hati memilih pimpinan. Kita lihat kemarin malam saja di debat, katanya. Kemudian Megawati mengatakan Ganjar Mahfud menang 1 putaran.
Tribuners, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri optimis Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang satu putaran pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Penegasan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP pada Rabu 10 Januari 2024. Adapun tema HUT PDIP kali ini berbunyi Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Megawati menyampaikan salam kemenangan untuk seluruh kader PDIP untuk bisa memenangkan pasangan Ganjar Mahfud menang dalam satu putaran. Menjawab salam tersebut, seluruh kader yang hadir menyampaikan siap untuk mengawal kemenangan Ganjar Mahfud satu putaran. Menang, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti menang satu putaran. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita, kata Megawati. Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran. Siap? Tegas Megawati diikuti siap oleh kader PDIP yang hadir. Megawati pun menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan sosok yang memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa ke depan bagi Republik Indonesia. Pasalnya Megawati menyebut Ganjar Mahfud merupakan satu kesatuan yang duit tunggal serta syarat akan pengalaman serta bersatu dengan rakyat. Mereka berdua satu kesatuan duit tunggal sebab tidak ada negara maju tanpa adanya pemimpin yang memperjuangkan hukum agar berkeadilan. Tidak ada negara maju tanpa kepemimpinan yang manunggal dengan rakyat, kata Megawati. Megawati pun mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin haruslah menjadi payung bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menyebut bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin. Pertama, Megawati menilai bahwa Ganjar Mahfud merupakan sosok yang energik, berenergi, serta berstamina. Sebab hal itu sangat diperlukan memimpin negara kepulauan terbesar di dunia. Dia pun menceritakan bagaimana perjalanan saat masa-masa PDI di era Orde Baru harus berkeliling bertemu rakyat. Capek bener loh kalau keliling sampai ke kampung-kampung gitu, tapi tidak apa-apa. Saya senang. Kata saya duduk dengan mereka, dengarkan cerita kesedihan mereka, ucap Megawati. Kedua, kata Megawati, Ganjar Mahfud merupakan sosok yang cerdas, baik dan paling penting berempati pada wong cilik. Ketiga, lanjut Megawati, 21 program kerakyatannya yang diusung oleh Ganjar Mahfud harus menjadi jalan Indonesia yang lebih hebat, unggul, berdikari, dan bermartabat. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 16 dari berita Tribun PSM. Lini tengah dituntut kreatif, butuh gelandang kreator. Tribuners, lini tengah PSM Makassar perlu dibenahi di masa jeda kompetisi. Kreativitas lapangan tengah menjadi pekerjaan rumah bagi sang pelatih Bernardo Tavares. Bernardo Tavares mengatakan pasalnya sejak ditinggal William Pluim, gaya bermain PSM Makassar agak monoton. Lebih banyak mengandalkan bola umpan lambung ke daerah pertahanan lawan. Itu pun mudah dipatahkan oleh lawan. Tentu hal ini kemudian menyulitkan bagi penyerang PSM Makassar dan nampaknya torehan gol diserangkan minim. Baru mencatatkan 28 gol dari 23 laga. Jumlah gol ini hanya mengungguli tim papan bawah klasemen. Dalam taktik 3-5-2 diterapkan Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal itu memasang 2 pivot, Akbar Tanjung dan M. Arfan. Keduanya silih berganti dengan gelandang muda Ananda Rehan. Namun para gelandang ini bukan tipikal kreatif, mereka merupakan gelandang petarung. Lalu gelandang serang biasa diisi oleh Kenzo Nambu. Pemain asal Jepang ini juga bukan tipikal gelandang kreatif, melainkan gelandang pendobrak. Lebih banyak bergerak bebas dari untuk membongkar pertahanan lawan. Sedangkan Zé Paulo, gelandang anyar, didatangkan untuk menambah kreativitas lapangan tengah, belum tunjukkan tajinya.
Justru pemain berpaspor Brasil ini lebih banyak dipasang sebagai gelandang box to box. Makanya tim berjuluk pasukan Rambang kurang bagus dalam menyusun serangan. Ketika menguasai bola, kurang tenang. Mereka selalu terburu-buru mengalirkan bola ke depan, tak memainkan umpan pendek dari kaki ke kaki, sebab tidak ada sosok yang bisa mengatur tempo dan kreatif mengatur serangan. Legenda PSM Makassar Anwar Liko menilai kreativitas lapangan tengah sangat penting dalam tim lantaran menjadi penyuplai bola bagi lini serang. Mereka juga mengatur ritme dan tempo permainan. Pemain tengah PSM Makassar perlu kreatif ketika menguasai bola. Tahu kapan harus percepat tempo, kapan harus diperlambat, kapan harus umpan direct, kapan true pass, dan kapan bermain melebar, katanya pada tribuntimur.com pada Rabu 10 Januari 2024. Pria asal Maros ini juga mengingatkan penggawa Laskar Pinisi memperhatikan jarak antar lini. Paling tidak 30 hingga 40 meter, dengan jarak tersebut mereka akan lebih mudah mengalirkan bola. Lawan pun akan sulit memutus. Rapatnya lini membuat mata rantai permainan sulit terputus, ujar Anwar Liko. Pemain tengah PSM Makassar perlu kreatif ketika menguasai bola. Tahu kapan harus percepat tempo, kapan harus diperlambat, kapan harus umpan direct, kapan harus true pass, dan kapan bermain melebar. Jelas Anwar Liko, sang legenda PSM Makassar. Kemudian efektifkan peluang, dan juga pengamat sepak bola Budiarjo Talib mengatakan PSM Makassar perlu dibenahi lini depan, finishing mereka harus lebih baik. Pasalnya banyak tembakan dilepaskan tapi tak berujung gol. Dengan finishing bagus, gol akan lebih banyak, peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan, sebutnya. Budiarjo menambahkan striker PSM Makassar juga harus perbanyak bergerak tanpa bola. Tujuannya untuk menciptakan ruang bagi rekannya sendiri. Jika sang striker sulit cetak gol, ada pemain lain yang bisa memanfaatkan kesempatan untuk bobol gawang lawan, tandasnya. Tribuners, ada berbagai informasi atau berita yang tersaji dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara lengkap, Anda dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat, dan untuk berlangganan 1 bulan sejumlah Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000. Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0811-811-5500 atau di WhatsApp di Tribun Family Card 081-1413-555. Demikian Tribun Timur highlight koran hari ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.